kecerdasan artifisial. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu memahami masalah sederhana, menerapkan pemecahan sistematis, dan menulis instruksi logis. Instruksi itu sama dengan apa? Arahan, perintah. Bagus, Fikri. Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu melakukan dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Tugas kecil. Yang kedua, siswa mampu menyusun algoritma. Apa algoritma? Logis dengan urutan benar menggunakan simbol. Ya, oke, bagus. Nah, nih yang kita pertama kita harus tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi harus ada langkah-langkahnya yang bisa dipikir secara logis sehingga manusia ataupun komputer bisa mengikutinya secara sistematis. Kemudian, nah di sini yang ibu perlu tahu ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi atau nama lainnya adalah pemecahan masalah. Artinya memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Artinya masalah yang besar kita pecahkan menjadi masalah-masalah kecil sehingga kita lebih gampang untuk menyelesaikannya. Nanti ibu kasih contohnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pengenalan pola. Pola ini maksudnya adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Itu pola. Misalnya, kalau ibu sebutkan 2, 4, 6, 8, berapa angka selanjutnya? 10. Terus? 12. Terus? 14. Kenapa kamu tahu itu angka selanjutnya? Karena ada 22. Karena polanya adalah kelipatan 2. Bagus. Ya, itu namanya pengenalan pola. Jadi dia bertahap itu sama. Ya. Kalau yang disebutkan merah, hitam, apa warna selanjutnya? Merah. Ya, merah, hitam, merah. Karena polanya berulang. Itu pola maksudnya. Nah, yang ketiga adalah prinsip abstraksi. Abstraksi ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya abstraksi ini gini. Kalau ibu sebutkan seperti ini ya, aku adalah sebuah tempat. Di sana banyak orang makan. Ada kursi, ada meja. Apakah aku? Restoran. Padahal ibu tidak menyebutkan tempatnya. Boleh kafe, boleh restoran, boleh lagi? Warung, rumah makan, ya kan? Karena berdasarkan ciri-ciri. Jadi kita hanya mengambil bagian yang penting saja, kita abaikan yang tidak penting. Itu tandanya, itu maksud dari abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip berpikir algoritmik atau algoritma yang tadi, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, seperti misalnya kamu mau buat teh, ya bagus. Ada langkah-langkahnya secara urut. Misalnya apa dulu dimasukkan? Panaskan air panas. Sebelum itu apa? Siapkan gelasnya atau cangkirnya. Baru nanti Siapkan gula. siapkan gulanya, siapkan tehnya, siapkan dulu Air panas. peralatannya, air panasnya. Ya, baru nanti kita membuatnya sesuai langkah-langkah atau urutan yang benar. Kalau tidak benar bagaimana? Jadi teh kita? Tidak. Kalau kita masukkan dengan air dingin, apakah bisa? Tidak buat teh. Jadi harus ada langkahnya. Itu namanya algoritmik atau algoritma. Nah, ini apa gambar yang kamu lihat? Ulang tahun. Ini yang ibu bilang contoh dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Arahan. Apa tadi dekomposisi? Pemecahan Masalah besar menjadi lebih kecil. bagian yang lebih kecil. Nah, kalau anak ibu ini lihat pesta ulang tahun meriah nggak? Iya. Kira-kira kalau kita mau membuat pesta
nih, kamu menjawab pertanyaan ini, tulis di kertas yang Ibu sediakan. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa saja yang harus dipersiapkan? Kamu buat di kelompok satu-satu, satu kelompok satu kertas. Coba Pertama. tuliskan apa yang harus dipersiapkan kalau ingin membuat pesta ulang tahun yang mulia. Tulis. Pakai buku berdosa. Nah, tulis apa dulu yang pertama dipersiapkan. Kalau langsung pesta besar kan berbahaya. Apa yang harus dipersiapkan supaya pestanya? Apa yang pertama, yang kedua apa, yang ketiga apa? Oke, coba diskusi kelompoknya. Tulis di kertas. Dua apa? Ingin Apa membuat teman-teman? sebuah pesta ulang tahun. Apa Udah. saja yang akan dipersiapkan? Ya. Oke, coba Asraf ajarkan ke depan. Oke, gantian ya. Coba sini nak. Nah, coba Asraf, apa yang harus dipersiapkan kelompok Asraf kalau ingin membuat pesta ulang tahun? Coba bacakan. Terus balon, terus Hiasan, makanan, undangan, oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Coba kita dengar kelompok Rahmat. Siapa yang bacakan? Sama tuh. Rahmat, boleh. Apakah sama? Coba kita bandingkan. Siap-siap ya, kelompok yang lain juga. menyiapkan tempat, Menyiapkan tempat, bagus. Terus menyiapkan kartu undangan, menyiapkan kartu undangan, memberi dekorasi, bagus. Terus membeli kue, membeli kue. Dari menghias tempat ulang tahun, menghias tempat ulang tahun. Ya, oke, bagus. Apa lagi? Kelompok yang perempuan, boleh. Siapa yang bacakan? Membuat dekorasi, oke, bagus. Menyiapkan tempat undangan, oke. Terus menyiapkan hadiah hiburan. Biasa kalau ulang tahun pakai bawa lukisan ya. Terus snack untuk dibagikan ya. Menyiapkan minuman ya lah, harus makan dan minum kawan. Oke, bagus, tepuk tangan. Kelompok empat, coba siapa yang maju? Yang pertama, Hafiz. menyiapkan kue dan minuman, Menyiapkan kue dan minuman, oke. Terus membuat hiasan, membuat hiasan, membuat kartu undangan, membuat kartu undangan, membawa kado ulang tahun, membawakan lilin, terus dari topi, terus menyiapkan tempat atau ruangan. Oke, nah, tepuk tangan dulu. Dari empat yang tadi kan bervariasi nih. Yang pertama itu kalau kita mau ulang tahun kan besar nih. Pertama kali apa? Ruangannya. Iya, ruangan tempatnya di mana? Apa di gedung, apa di hotel, Restoran. apa di rumah, atau di restoran, apa di kafe. Cari tempatnya. Setelah tempat apa lagi? Kue. memberi undangan, Dekorasi dulu. Tempatnya udah ada. Tempatnya kosong belum. Berarti kita harus mendekornya tadi ya. terus Kemudian memberi pandangan, iya, siapkan undangannya. Nggak mungkin ulang tahun nggak ada tamu. Kita sebar undangan, bagi undangan. Apa lagi? Oh, kita tambah ada undangan gimana? Ada makanannya, ada kue ulang tahunnya. Kemudian makanan dan minuman yang akan disajikan untuk tamu. Baru nanti itu snack-snacknya. Apalagi hiasannya, beli topinya atau dari bingkisan di pulang. Ya, itu yang harus dipersiapkan. Itu namanya berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Itu namanya berpikir komputasional. Nah, ini ada dua pembelajaran berpikir komputasional dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama pembelajaran plak, bacanya plak ya. Artinya menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Namanya plak kalau pakai komputer, tablet, handphone dan lain sebagainya. Nah, yang kedua permainan unplug. Unplug ini adalah tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Nah, di sini Ibu tidak mengambil yang nomor 1 tapi nomor
Instruksi. Algoritmik, berpikir secara logika urutan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 6. Ada langkah kegiatan Aca, ini cara membuat roti lapis coklat. Tapi urutannya masih berantakan. Nah, Saya tahu Bu. langkah yang benar katanya. Coba kelompok 1 habis, coba mana duluan? Coba nanti gantian ya. Nomor 3 di atas. Oke. Tulis di sebelahnya aja ya karena itu ini. Jadi habis nomor 1 nomor 3. Terus mana lagi, Pis? Nomor 2. Oke. Nah, coba dulu gantian. Kelompok Rahmat. Mana lagi? Katanya nomor 3. Siapkan roti tawar, selai coklat, meses, pisau roti dan piring. Kemudian nomor 2, oleskan selai katanya. Kemudian, nah ini, pernahkah kalian memberikan petunjuk kepada teman untuk melakukan sesuatu seperti menuju suatu tempat? Nah, bagaimana cara kalian memberikan petunjuk itu? Misalnya dari kelas ini, kalian memberikan petunjuk untuk Naik ke tangga, belok ke kanan, dari tulisan 6A. bagus, itu maksud itu ya. Jadi ada perintahnya. Ya, itu sama dengan berpikir komputasional tadi, manusia atau robot bisa mengikutinya ya. Jadi misalnya lurus atau maju 3 langkah, maju dia 3 langkah, belok hadap ke kanan, maju 3 langkah lagi gitu. Itu adalah contohnya. Nah, di sini adalah nanti ada contoh permainan unplug coding dengan permainan. Ini seperti tadi yang dibilang sama Fikri ya. Ada step-stepnya, itu ada kertas, nanti ada tanda panahnya, ada step-stepnya untuk menuju suatu tempat. Ini adalah contoh permainannya, ya. Jadi tidak harus pakai tablet, komputer, laptop dan lain sebagainya. Di lab, Bu. Ya, iya di lab. Nah, kan tadi ibu suruh bawa kan gunting labnya, kelompoknya minimal ada 1 boleh. Nah, kali ini kita akan belajar memecahkan masalah menjadi langkah-langkah sederhana melalui permainan unplug. Nah, ini. Bangun jalan menuju sekolah. Ayo bantu bangun jalan menuju sekolah, ya. Ini ada tugas di kelompok. Bagikan satu-satu yang KPD-nya. Ada ibu perintahnya. Coba ya. Gunting bagian ini. Bagiannya ada 4 jalan. Kamu gunting, kamu tempel. Gimana supaya bus sekolah ini bisa sampai ke sekolah menurut aturan atau jalan yang kamu pilih, ya. Nah, bekerja di kelompoknya, satu kelompok 1. Ada yang menggunting, ada yang ngelem, kamu bagi kemana arah jalannya. Coba. Siap, Bu? Siap. Oke, siap. Sampai ke sekolah ya, jalannya. Bu, nah ini buat contoh yang buat kita pintar Bu. Tapi kecap. Oke lah Bu. Coba lihat. Itu dah kami mengikuti. Ngapung ada. Kelompok Rahmat. tempat pertama kelompok Rahman. Selanjutnya mana yang cepat lagi cepat. Jalannya boleh berbeda ya. Yang penting dia sampai ke sekolah. Ayo. Gak apa-apa. Yang penting dia sampai ke sekolah. Makanya berpikir. Yang satu sama ya. Terus dua kelompok lagi Bu Subur. Pengarahnya ini. Nah, ini yang ada kotak-kotak. Dia berdiri sebagai Sekarang ini sama yang maju. Coba. Lagi robot maju 1 langkah. Robot maju 1 langkah. Ada ke kiri. Kanan. Ada kanan robot. Kanan mana robot? Terus Maju 1 langkah. Ada ke kiri. Ada ke robot. Baru maju 1 langkah. Belok kanan. Hadap kanan. Maju 1 langkah. Hadap kiri. Maju 1 langkah. 2
sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok Reza dan Fikri ya. Jadi ada instruksinya. Per kota itu dia maju satu langkah hadap kanan hadap kiri ya. Seperti itu namanya. Ya. Jadi nanti sampai dia berjalan dari 3 kelompok yang mengumpulkan ada 2 kelompok yang sama, satu kelompok beda, tapi nggak apa-apa, dia tetap sampai. Ini jalannya dia simpel, lurus. Kalau ini jalannya belok-belok, ya, banyak beloknya. Kelompok terakhir sudah. Ya, ini sampai bagus nih, lurus jalannya. Jadi kalau nggak perlu mutar-mutar. Oke. Nah, kemudian, sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan, pembelajaran unplug ya tidak menggunakan perangkat elektronik ya, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Kemudian dengan dekomposisi yang tadi kita contohkan pesta ulang tahun akan membantu kita memecahkan tugas yang kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah.